Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Gugur massal, seleksi ASN P3K tenaga teknis diprotes. Saat ini hal itu hanya menjadi angan-angan dengan banyaknya kekosongan formasi setelah pelaksanaan seleksi kompetensi P3K teknis, di mana fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan secara presentasi dan rata-rata peserta gagal memenuhi passing grade atau PG yang dipersyaratkan hanya. Oke, untuk informasi kaitannya dengan persyaratan P3K teknis tahun 2022 bagi yang tidak memenuhi passing grade, ini ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mohon untuk menyikapi informasi yang diberikan di channel TV Story ini adalah bersifat untuk membantu teman-teman agar menjadikan bagian dari referensi teman-teman ya. Dan untuk pengambilan informasi dari channel TV Story itu tidak sembarangan, kita mengutip ya dari referensi atau website yang memang sudah jelas beritanya atau informasinya. Nah, di sini ada pertanyaan. Saya mohon ada penurunan PG dan afirmasi bagi honorer tenaga teknis dalam P3K 2022 untuk yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas, usia di atas 40 tahun dan melamar di tempat dia bekerja selama ini. Kemudian ada lagi yang PG tapi tidak lulus karena tidak cukup kuota, apa kabarnya? Nah, informasi kita akan berikan ya. Simak informasi yang akan kita share ya, dan harus disimak dari awal sampai akhir biar tidak gagal fokus. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website kompas.com. Informasinya yaitu gugur massal, seleksi ASN P3K tenaga teknis diprotes. Simak informasinya baik-baik. Jakarta, Kompas. Keseriusan pemerintah untuk merekrut tenaga teknis berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K untuk kebutuhan berbagai kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dipertanyakan. Ribuan peserta seleksi ASN P3K tenaga teknis tahun 2022 gugur massal sehingga menyisakan formasi kosong yang besar. Di sisi lain, ada kebutuhan besar di berbagai kementerian atau lembaga. Protes pun ditayangkan ribuan peserta seleksi tenaga teknis P3K tahun 2022 yang bergabung dalam Persatuan Tenaga Teknis Indonesia atau PTTI kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mereka merespon pengumuman yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang menunjukkan fenomena terjadinya gugur massal peserta secara nasional. Koordinator PTTI Ginanjar Muhammad Riana yang dihubungi di Jakarta Rabu 3 Mei 2023 mengatakan PTTI meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi kompetensi P3K tenaga teknis tahun 2022. Hal ini berdasarkan data dan fakta di lapangan yang dihimpun oleh seluruh anggota PTTI dari Sabang sampai Merauke, bahwa secara persentase dan rata-rata para peserta seleksi gagal memenuhi passing grade atau PG atau nilai ambang batas. Kami meminta adanya sistem perankingan bagi peserta seleksi yang tidak lolos PG agar dapat mengisi formasi jabatan yang tidak terisi. Saat ini sudah sekitar 3.000 orang yang bergabung di PTTI, ada sekitar 6.000 orang lainnya yang masih didata. Para tenaga teknis ini antara lain arsiparis, pranata hubungan masyarakat, pranata komputer, analisis kebijakan, dan analisis perencanaan. Hanya sebagian kecil peserta seleksi yang mampu melampauinya sehingga terjadi fenomena gugur massal dan banyak formasi jabatan yang tidak terisi. Kondisi itu terjadi karena tingkat kesulitan soal ujian dan poin PG yang ditetapkan Kemenpan dan RB terlalu tinggi. Jika dibiarkan bisa dipastikan mengganggu kinerja instansi baik di pusat maupun daerah se-Indonesia, kata Ginanjar. Ini adalah lampiran data P3K seluruh Indonesia, Kementerian dan Badan KPU atau MA. Di sini datanya, presentasi kelulusannya masing-masing instansi.
masih rendah ya, dan rata-rata kelulusannya adalah 28,88% dari seluruh instansi yang ditampilkan ini. Dari data yang dihimpun PTTI, untuk kementerian atau lembaga kelulusan hanya 28,88% dari formasi, sedangkan di tingkat provinsi mencapai 36,02%. Adapun tingkat kelulusan untuk instansi pemerintah di kota atau kabupaten hanya 31,94%. Sebagai contoh, di Kementerian Agama, kebutuhan formasi sebanyak 49.549 orang, dari jumlah peserta tes sebanyak 75.083 orang, yang lulus hanya 29.109 orang, atau 58,75%. Terendah di Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, yaitu lulus 7% dari kebutuhan 1.964 formasi, dan Komisi Pemilihan Umum itu atau KPU kelulusannya hanya 3,85% dari kebutuhan 1.352 formasi. Banyak formasi yang kosong, padahal peserta yang ikut seleksi ini, baik yang dari swasta maupun pemerintah, sudah berpengalaman. Padahal pemerintah sudah membuka formasi. Masa tiap tahun tidak bisa terpenuhi karena cara seleksi yang tidak adil bagi peserta, kata Wakil Ketua Koordinator PTTI Fikri Ardiansyah. Terapkan perankingan. PTTI mendesak pemerintah segera perlu membuat terobosan jika tidak terisi dan dibiarkan kosong, sudah dipastikan mengganggu kerja di instansi pemerintah karena ada kebutuhan, kata Fikri. Ribuan peserta yang dinyatakan tidak lulus yang bergabung di PTTI terus memperjuangkan nasib. Mereka beraudiensi dengan sejumlah anggota Komisi 2 DPR, salah satunya Gus Pardi Gaus. PTTI meminta dukungan agar pemerintah menunda pengumuman hasil pasca sanggah mulai Kamis 11 Mei 2023. Termasuk juga agar formasi yang tersedia di tahun 2022 tidak kosong. Fenomena formasi yang kosong juga terjadi di tahun 2021. Kami meminta adanya sistem rankingan bagi peserta seleksi yang tidak lolos PG agar dapat mengisi formasi jabatan yang tidak terisi. Adapun peserta seleksi yang sudah lulus passing grade tetap menjadi prioritas, kata Ginanjar. Di dalam surat sanggahan kepada Menpan dan RB, PTTI menyampaikan minimnya peserta yang mampu mencapai nilai PG karena tingkat kesulitan soal yang tinggi. Soal yang diujikan tidak cukup sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi yang tertuang di dalam surat edaran Menpan dan RB nomor P-275-M.SM.01.00/2023. Selain itu, soal yang diujikan tidak cukup merepresentasikan tugas jabatan fungsional yang dilamar peserta. Tingkat kelulusan seleksi P3K teknis yang rendah tahun 2022 membuat minimnya jumlah penambahan pelayan publik yang akan menjalankan fungsi roda pemerintahan dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional tahun 2020 sampai dengan 2024, ujar Ginanjar. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis ya, dan selalu berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Dukung selalu channel Teguh Story, caranya dengan like, subscribe, dan komentar ya. Silahkan bagi teman-teman yang request informasi yang belum diketahui atau yang belum didapat informasi lengkapnya, bisa di kolom komentar. Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.